Pada video kali ini, saya ingin sharing mengenai penggunaan strategi, ya, analisis strategi dalam fenomena port capacity management menggunakan metodologi system dynamics. Salah satu BUMN yang mengelola mengenai angkutan penyeberangan mengalami permasalahan, ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru, kendaraan datang ke pelabuhan membludak gitu ya, berbondong-bondong dengan sangat banyak sekali, dan ini menyebabkan penumpukan kendaraan baik di pelabuhan maupun di luar pelabuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kendaraan itu bisa kita bayangkan datang ke pelabuhan dengan sangat banyak, kemudian sementara kendaraan yang bisa masuk ke kapal itu terbatas karena juga kapasitas kapal terbatas juga begitu ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kendaraan banyak menumpuk di pelabuhan. Karena banyak yang menumpuk, kemudian kapasitas kapal terbatas, maka waktu tunggu kendaraan untuk menunggu di kapal itu jadi lama begitu ya. Padahal dalam hal ini BUMN tersebut punya satu performance bahwa misalnya katakanlah ketika kendaraan itu masuk ke pelabuhan, maka maksimal sekitar 1 jam lah, 1 jam kendaraan itu bisa langsung naik ke kapal begitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat di perilaku yang sebelah bawah ini, di sini dapat dilihat bahwa ini yang berwarna, kita lihat grafik yang ini yang berwarna biru adalah kedatangan kendaraan ya. Kita lihat perilakunya dia naik turun memang gitu ya. Ada jam-jam tertentu yang tinggi, ada yang rendah. Pun juga sama kapasitas tarikan kapal juga pada waktu-waktu tertentu ada yang tinggi, ada yang rendah. Kadang di grafik yang merah itu di atas jumlah kedatangan kendaraan, kadang di bawah begitu. Nah, tapi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah dalam tanda petik ada ketidakcocokan gitu ya antara kedatangan kendaraan dengan kapasitas tarikan kapal. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab ya kenapa waktu tunggu di pelabuhan itu makin lama karena tidak match begitu ya antara kedatangan kendaraan dengan kapasitas kapal. Maka kemudian BUMN ini mencoba untuk memetakan ya permasalahan ini, kemudian melihat unsur-unsur apa saja yang terkait dengan fenomena eh, apa waktu tunggu ini begitu ya di pelabuhan ini. Nah, kemudian mereka mulai memetakan unsur dan keterkaitan yang ada dalam fenomena ini. Dia mulai memetakan oh di sini berarti ada bisa dibayangkan ya ada kedatangan kendaraan-kendaraan mulai masuk ke pelabuhan gitu ya. Kendaraan ini masuk ke pelabuhan, kemudian setelah masuk ke pelabuhan dia menunggu di pelabuhan, kemudian masuk ke kapal dan akhirnya berada di kapal begitu ya. Ini secara umum flow ya. Kalau kita sebutnya dengan physical flow kendaraan dari mulai datang sampai masuk ke kapal. Nah, kemudian ada unsur apa lagi yang terkait dengan ini? Ada kapasitas pelabuhan. Ya. Pelabuhan punya kapasitas ya. Apa berapa yang bisa ditampung di pelabuhan tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian juga ada kapasitas tarikan kapal. Nah, kapasitas tarikan kapal ini berapa kendaraan yang bisa masuk ke kapal maksudnya, begitu ya. Nah, kemudian juga di situ ada unsur waktu tunggu ya. Nah, di sini ada waktu tunggu. Waktu tunggu aktual ini adalah yang memang benar-benar terjadi di lapangan. Berapa jam rata-rata kendaraan itu menunggu di pelabuhan. Nah, kemudian di sini juga ada waktu pemenuhan pelabuhan ini secara rata-rata kalau misalnya ada kendaraan ini masuk ke pelabuhan, pelabuhan itu penuh dalam waktu berapa lama begitu ya, kira-kira begitu. Kemudian juga ada waktu tunggu normal. Waktu tunggu normal ini adalah ini juga waktu tunggu rata-rata, secara rata-rata kendaraan itu menunggu di pelabuhan berapa menit atau berapa jam gitu. Tapi ini normalnya. Nah, aktualnya seperti apa ini direpresentasikan di sini gitu ya. Nah, kalau dilihat ya, ini sudah dipetakan, disimulasikan, kemudian diproyeksikan. Ini waktunya dari jam ke 0 sampai ke 24. Nah, grafik yang atas ini ada indikator waktu pelayanan. Ini bisa dilihat ternyata waktu tunggu aktual ini yang berwarna biru ini sampai 3 jam bahkan ada sempat sampai sekitar 5 jam begitu ya. Nah, kalau kita lihat analisis satu persatu ya. Nah, yang waktu tunggu yang 5 jam misalnya ini bisa dilihat ternyata kedatangan kendaraannya ini yang berwarna biru di sini, tapi kapasitas tarikan kapalnya ini ada di bawah ini jauh sekali gitu perbedaan ini sehingga menyebabkan waktu tunggu ini sampai 5 jam begitu ya. Nah, terbayang kalau misalnya waktu tunggu 5 jam orang sudah sangat lelah begitu ya menunggu di pelabuhan, belum kalau misalnya kalau yang di mudik itu kan bisa menggunakan motor ya. Motor menunggu 6 jam dengan misalnya bawa anak segala macam itu aduh sangat repot sekali gitu. Maka kemudian ini
BUMN ini kemudian mencari strategi apa yang bisa dilakukan agar waktu tunggunya ini ya paling tidak mendekati yang dijanjikan lah, sekitar 1 jam maksimal begitu ya. Nah, nah ini kemudian ya sudah dipetakan ya. Nah, ini sudah coba disimulasi, dilakukan sensitivity analysis. Kalau dilihat ya, kita coba lihat satu-satu. Yang berwarna merah ini adalah entry point kebijakan atau entry point strategi. Kira-kira kalau strategi ini di apa angkanya diubah gitu ya, apakah bisa mengubah waktu tunggu aktualnya? Kita coba misalnya kapasitas pelabuhannya kita naikkan. Oh, mungkin ketika kedatangan kendaraannya banyak ya. Bagaimana kalau kapasitas pelabuhannya diperbesar gitu biar yang orang tertampung di dalam pelabuhan gitu. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini kita ganti namanya menjadi kebijakan. Kita lihat nanti grafik yang waktu pelayanan dan kedatangan yang sebelah kanan ini ya. Nah, kita lihat ini kapasitas pelabuhannya sekitar 800 kendaraan ya. Ini kendaraannya diagregat kebetulan jadi ada motor, ada mobil, ada truk diagregatkan gitu ya. Kira-kira 800 unit satuannya adalah satuan mobil kecil gitu ya. Nah, ini kita coba lihat kita naikkan kapasitas pelabuhannya apa yang terjadi. Nah, ternyata ketika dinaikkan justru kalau kita lihat yang berwarna merah di sini, nah justru waktu tunggunya makin lama. Kenapa demikian? Karena ketika kapasitas pelabuhan diperbesar, kendaraan makin banyak yang tertampung di pelabuhan, justru makin lama mereka menunggu kan, karena kendaraan yang masuk ke kapal tidak diubah gitu. Jadi yang masuk ke kapal tidak diubah, kendaraan makin banyak masuk ke pelabuhan, justru orang makin banyak menunggu di pelabuhan. Justru ini malah counterintuitif istilahnya. Ketika ini dinaikkan, malah waktu tunggu yang kita harapkan turun ini malah jadi naik gitu. Itu counterintuitif disebutnya. Nah, maka ini bukan menjadi pilihan strategi ya dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan waktu tunggu ini. Baik. Sekarang kita coba bagaimana kalau yang lainnya, ini yang merah yang lainnya. Ya. Oh, kalau demikian berarti karena tadi permasalahannya adalah di eh, kapasitas tarikan kapal yang relatif mungkin ya kecil ya, relatif kecil dibandingkan dengan kedatangan. Bagaimana kalau di jam-jam yang tinggi, misalnya di jam ini kita lihat jam pertama, jam kedua, ketiga, dan seterusnya yang warna birunya ini di atas yang warna merah, ya. Ini kita coba naikkan ya kapasitas kapalnya. Kita coba ya. Oke. Di jam pertama misalnya, ini baru sekitar 200, kita naikkan ini sekitaran hampir 320 ya. Nah, oke. Minimal sama lah dengan kapasitas, dengan kedatangan kendaraan. Ya. Oke, sekarang di jam keberapa ini? Jam kedua atau ketiga ya? Jam ketiga kita coba naikkan jadi 370, oh, terlalu tinggi. 320 mungkin ya. Oh, jam kedua juga dinaikkan ya. Kita coba dinaikkan, mungkin terlalu tinggi. Nah, oke. Di jam keberapa ini? Jam kelima ya. Jam kelima kita coba menjadi 320 sekian. Ini terlalu tinggi. Oke lah, agak tinggi dikit nggak apa-apa. Jam ke berapa? 6. Jam ke 6 ke 5 ya. Kita coba nih. Kita naikkan nih. Oke, jam ke 7. 287. Oke. Jam ke 8 juga kita naikkan. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Nah, ini baru di awal jam-jam awal ya. Kita lihat ya. Nah, ternyata ketika ini dinaikkan ya, ini sangat signifikan sekali di dalam kalau kita lihat yang berwarna merah waktu tunggu yang dari hasil kebijakan ini yang warna hijau ini adalah waktu tunggu yang diinginkan 1 jam. Nah, ini ternyata ada di bawah standar yang standar maksimal ya. Jadi justru hal yang diinginkan gitu. Nah, jadi ternyata dengan mengatur kapasitas tarikan kapal ini bisa membuat waktu pelayanan itu cukup turun dengan sangat drastis gitu. Bahkan ini tadi kita baru bermain di awal-awal saja strategi. Ketika ini di awal ini diperbesar kapasitas kapalnya, justru yang sebelah kanan ini di jam ke-8 dan seterusnya. Jadi penumpukannya jadi apa? Kapal itu kendaraan itu sudah ditarik ke kapal gitu. Jadi sehingga tidak terjadi penumpukan di awal, sehingga jam-jam berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, waktu tunggu ini menjadi tidak terlalu tinggi seperti di yang warna biru ini gitu. Nah, ini sudah karena kendaraan yang menumpuk sudah langsung diambil oleh kapal. Jadi ternyata ya dengan memperbesar kapasitas tarikan kapal ini sangat signifikan dalam mengubah keadaan. Tapi ternyata ya mengubah kapasitas tarikan kapal ini tidak mudah. Kenapa? Karena kapasitas tarikan kapal ini wewenangnya ada di lembaga yang lain, ya, ada di kementerian, gitu. Pemantaunya ada di kementerian. Jadi BUMN ini tidak punya wewenang, hanya bisa mengusulkan. Nah, jadi kapasitas tarikan kapal ini terkait dengan
beberapa hal. Yang pertama terkait dengan frekuensi kapal. Frekuensi kapal itu berapa kapal yang setiap jamnya bisa keluar masuk dan mengangkut kendaraan. Kemudian kapal ada terkait dengan kapasitas kapal minimal gitu. Jadi kapal di sana itu beda-beda kapasitasnya. Ada yang mengangkut bisa sampai 400, bahkan minimal ada yang sampai hanya cuma bisa mengangkut mungkin sekitar 150 atau sampai 200 gitu. Jadi kapasitas kapal ini juga bermacam-macam gitu. Kemudian juga terkait dengan pengaturan kapasitas kapal. Dalam kan di saat mereka tuh punya punya beberapa dermaga gitu ya. Nah, dalam satu jam itu dermaga mana eh, kapal-kapal dengan kapasitas berapa saja yang dalam satu waktu dia bisa berlabuh gitu ya dalam waktu yang sama gitu. Misalnya ada 4 dermaga, maka misalnya kapasitas yang bisa berlabuh itu kan macam-macam ya. Ada yang 200, ada yang 100. Nah, totalnya itu kan jadi jumlah total kapasitas tarikan kapal gitu. Nah, konfigurasi pengaturan kapasitas kapal ini juga berbeda. Dan itu semuanya di sini wewenangnya bukan di BUMN tersebut begitu ya. Nah, ini menjadi satu isu yang sebenarnya ini terkait dengan isu kelembagaan, artinya harus BUMN ini harus menyampaikan kepada stakeholders terkait gitu ya terkait dengan kapasitas ataupun usulan tarikan kapasitas kapal ini gitu ya. Nah, kemudian apakah bisa dilakukan strategi lain ya? Strategi yang lainnya adalah misalnya kalau bagaimana kalau kedatangan kendaraannya yang diubah gitu ya. Nah, kalau tadi kedatangan kendaraan yang berwarna biru ini cukup banyak gitu ya, besar gitu ya. Tapi kemudian diatur ya. Jadi ada eh, kapasitas kedatangan maksimal. Gitu. Jadi maksimal dalam waktu 1 jam, dalam jam tertentu itu hanya bisa eh, di apa yang boleh datang ke pelabuhan itu hanya sekian ratus kendaraan misalnya gitu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Karena sebelumnya itu untuk masuk ke pelabuhan itu eh, seperti mohon maaf seperti ke masuk parkir saja gitu. Jadi yang masuk berapapun bisa bisa masuk gitu. Nah, tapi kedatangan kendaraan ini kemudian dibatasi. Caranya bagaimana? Salah satu strateginya adalah dengan tiket online. Jadi orang itu masuk ke pelabuhan seperti masuk pesawat gitu. Jadi hanya orang dengan kan di tiket online itu ada jam berapa dia boleh masuk gitu ya. Artinya kalau dia tidak di jamnya dia tidak boleh masuk gitu. Nah, dengan demikian itu bisa diatur. Yang masuk itu maksimal di berapa gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kedatangan kendaraan ini dibatasi gitu ya, setiap jamnya. Jadi tidak sembarangan. Oke, misalnya berarti kalau maksimal boleh di apa? Diterapkan katakanlah hanya boleh maksimal itu sekitaran 280. Bagaimana kita lihat kalau 280 atau mungkin 250 lah. 250 per jam gitu ya. Bagaimana kalau kita coba kita ratakan artinya benar-benar cukup strict gitu ya. Eh, di yang boleh datang itu hanya di sekitaran 250 kendaraan saja ya. Ini flat ya dibuat. Tapi nanti dalam pengaturan tentu bisa diubah, misalnya di jam tertentu dinaikkan kuotanya dan seterusnya, gitu ya. Apa yang terjadi kalau ini semua di tiket yang terjual atau yang dijual itu hanya bisa 250? Nah, ternyata cukup lumayan ya, yang berwarna merah ini, ya. Nah, ini bisa cukup signifikan menurunkan waktu tunggu. Meskipun memang masih di atas waktu tunggu yang diinginkan, tapi dengan pengaturan tertentu nanti tentu ya kedatangan kendaraan ini bisa dibuat lebih minimalis lagi. Bisa 220 misalnya, kita coba ya. Nah, ini kalau 220 ya, tentu dengan syarat memperhatikan kapasitas tarikan kapal tadi gitu ya jadwalnya kemudian kapasitas kapal minimal dan seterusnya. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ternyata kalau kita lihat grafik yang merah ya ini bisa sangat signifikan juga dalam menurunkan waktu tunggu. Ini bisa sesuai dengan performance yang diinginkan gitu waktu tunggunya. Nah, jadi ya dengan metodologi 9 ini bisa dibuat beberapa skenario ya. Artinya skenario itu, oh, jadi bisa tahu informasi gitu ya. Kedatangan kendaraan maksimal itu berapa gitu. Kemudian kapasitas tarikan kapal ini juga berapa gitu. Dengan tadi memperhatikan beberapa hal tadi, frekuensi kapal, kapasitas kapal minimal, dan juga pengaturan kapasitas kapal. Dan dengan metodologi 9 ini juga bisa menjadi satu sarana dialog apabila ingin disampaikan ke stakeholders yang lain. Karena tadi kapasitas tarikan kapal ini wewenangnya tidak di BUMN tersebut gitu. Jadi oh kalau bisa diperlihatkan ini bisa dilakukan apa disampaikan usulan bahwa kapasitas kapal minimal itu yang boleh beroperasi di angka sekian lah kira-kira gitu ya. Nah, kalau demikian gitu ya, minimalnya bisa diatur gitu ya. Nanti frekuensi kapal dan juga pengaturan kapasitas kapal bisa diatur kemudian begitu.